Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Om Swastiastu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan selalu. Baik Bapak Ibu, suara yang bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Oke. Pada hari ini Bisa. silakan Ji. Terima kasih. Silakan di-mute kembali Ji. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya selaku diseminator dari PSF SDO. PSF itu adalah Putra Sampurna Foundation School Development Outreach ya Bapak Ibu. Ini adalah kerjasama Room to Read dengan PSF serta Sampurna School System. Literasi baca itu adalah kemampuan membaca, menganalisis, memahami informasi dan bacaan. Nah, yang terpenting dari literasi itu adalah bagaimana Bapak Ibu mampu mengaplikasikannya. Jika seseorang mampu membaca, namun dia tidak memahami apa yang dibaca, sesungguhnya dia tidak membaca. Jadi sangat penting adalah bagaimana kemampuan memahami, menganalisis dari informasi atau bacaan itu sendiri. Kemampuan apa yang digunakan saat membaca, Bapak Ibu? Kita akan bahas kemampuan yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca. Bapak Ibu, di bawah ini saya ada satu kata bergaris berwarna merah. Ada yang bisa membaca kata ini, Bapak Ibu? Yang bisa membantu saya untuk membaca kata ini? Ibu-ibu dulu deh, silakan. Sambil perkenalan Bapak Ibu, kita hampir mewakili seluruh Bali niki pesertanya. Kata ini. Silakan Bapak Ibu. Kata yang berwarna merah di bawah ini. Wah, diantunya aja nggih. Semoga ada orangnya niki. Bu Dewi Sekarini, silakan Bu. Ibu Dewi Sekarini. Nampaknya tidak terdengar nggih. Oke, yang ganti aja. Pak Kio Negara, Iwayan Kio Negara, silakan. Iwayan Kio. Oke. Kata apa nih? Semua Pak Eri. Storing Pak Kio. Kenalkan yang Wayan Kio Negara. Oke. Sorry. Ampun. Ini kata ringke kalau yang bacanya tubin. Kira-kira kata ada maknanya ya Pak Kio. Baru kali ini saya dengar kata itu Pak Eri. Oke, ya. Kata tubin. Kalau turbin mungkin. Turbin. Ya. Mungkin yang lain, mungkin salah ketik atau ubin. Ya. Sireng ya, yang tidak bisa. Yang Andi ke Bapak. Perkenalkan Tiang Andi dari SD Negeri 3 Ubung. Kata yang bergaris bawah Nika dibaca tubin. Kalau tidak salah Nika artinya hari keempat dari sekarang, Kenten. Jika kalau seandainya makin niki hari Jumat, berarti 4 hari setelah hari Jumat Nika yang dikatakan sebagai tubin. Dari Jumat Minggu hari Selasa, Kenten. Kalau tidak salah. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi ya. Bapak. Tubin ini adalah pengganti kata waktu Bapak Ibu ya, 4 hari dari sekarang. Ini adalah kosakata yang sudah masuk ke Bu Ebi Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita mampu membaca ini tubin, itu Bapak Ibu sampai pada tahap menguraikan. Kemudian ketika tahu makna tubin, itu berarti Bapak Ibu sudah memahami. Jadi ketika Bapak Ibu mampu menguraikan, kemudian mampu memahami, berarti Bapak Ibu berada pada tahap keterampilan membaca. Jadi keterampilan membaca itu adalah ketika Bapak Ibu mampu menguraikan kata, kemudian mampu memahami kata, berarti Bapak Ibu atau anak-anak kita sudah berada pada tahap keterampilan membaca. Jadi banyak kata-kata Bapak Ibu yang
diksinya baru dan jarang kita ketahui Bapak Ibu, karena perkembangan kata itu kan sangat banyak sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka baca novel ya, novelnya di Lestari itu banyak sekali menggunakan diksi-diksi yang sangat baru Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar atau mengenal banyak diksi lewat sana. Kemudian sama seperti membaca itu sama seperti kegiatan yang kita senangi Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah senang, misalnya Bapak Ibu suka membaca, kemudian ibu-ibu yang suka memasak, terus bagi para yang suka hiking, kemudian yang suka diving atau cycling, dan ini fotografi ya. Ini kegiatan yang dilakukan jika senang, itu akan menumbuhkan untuk menikmati, berarti ada senyum, terus melaksanakannya dengan senang hati Bapak Ibu ya. Tetapi kalau itu tidak dilaksanakan dengan senang, maka tidak akan terjadi kenikmatan dalam mengerjakannya Bapak Ibu. Jadi sama seperti kita mengajak anak-anak kita membaca. Jadi ketika anak-anak itu mampu menguraikan, kemudian mampu memahami, dan menikmati apa yang dia baca, maka mereka sudah berada pada kebiasaan membaca. Jadi, saya ulang Bapak Ibu, keterampilan membaca itu adalah ketika kita mampu menguraikan, kemudian mampu memahami, itu baru masuk ke dalam keterampilan membaca. Tetapi ketika kita sudah memahami dan menikmati apa yang dibaca atau apa yang dilakukan, itu masuk pada kebiasaan membaca. Nah, sampai di sana Bapak Ibu ya, ada kata kunci yang harus kita ingat antara keterampilan membaca dan kebiasaan membaca. Anak-anak itu dikatakan memiliki kebiasaan membaca ketika, ini ada di bold, mau membaca, sering membaca, dan menikmati membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ini yang dimaksud, inilah yang diharapkan, bagaimana menumbuhkan literasi baca itu bagi anak-anak itu adalah bagaimana mereka mau membaca, sering membaca, dan menikmati membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Karena kondisi pandemi yang seperti ini, kegiatan membaca di sekolah tentu kan tidak bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan di rumah. Nah, bagaimana strateginya? Kita akan temukan nanti di akhir kegiatan ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, antara keterampilan membaca dan kebiasaan membaca, kira-kira yang mana lebih penting, Bapak Ibu? Kita keterampilan atau kebiasaan? Mungkin bisa diberi pandangan Dumun atau pendapat, Bapak Ibu yang bersedia, dipersilakan. Yang biar punya banyak kenalan dengan banyak teman. Mohon izin Bapak. Oh, silakan sebut nama yang tidak lihat, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Putu Putri Dena Laksmi dari SD 4 Sesetan. Menurut saya untuk hal yang paling penting adalah kebiasaan membaca, Bapak. Apabila anak memiliki kebiasaan membaca, pasti akan memiliki keterampilan membaca. Jadi guru di sini perlu membudayakan atau membiasakan anak-anak untuk membaca sehingga nantinya keterampilan membaca itu akan terbentuk dengan sendirinya oleh anak tersebut. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat yang berbeda atau punya pandangan berbeda. Dipersilakan. Ada nggih? Yang minta aja nggih, siapa niki? Ibu Wiyastari Putri, benten? Nggih. Nggih, silakan Ibu. Kira-kira mana lebih baik atau boleh keduanya baik gitu misalnya. Silakan disampaikan pendapatnya Ibu nggih. Oke, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama Tiang Kadek Wiyastari Dwi Putri, asal dari SD Negeri 9 Padang Sambian. Menurut Tiang, yang mana lebih penting kalau disuruh memilih salah satunya, tentunya kebiasaan membaca yang lebih penting. Karena jika anak-anak sama seperti yang dikatakan sama Ibu Putri Dena
Suaranya hilang, Ibu. Ibu Wiastari, suaranya hilang. Oke, mungkin ada gangguan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, antara keterampilan dan kebiasaan itu memang kedua. Ya, Ibu boleh dilanjut. Tadi hilang suaranya. Halo, maaf Ya. Pak, sudah Oke. sinyalnya terlalu jelek di sini pakai wifi di rumah. Oke. Ibu mau Nggih, lanjut maaf. lagi? Gimana? Saya lanjut lagi dikit ya Pak ya? Silakan. Mohon maaf, sebenarnya sama seperti yang dikatakan Ibu Putri dan Laksmi. Jika anak-anak sudah memiliki kebiasaan membaca, jadi kebiasaan tersebut akan diulang-ulang, jadi tentu akan meningkatkan keterampilan membacanya anak-anak seperti itu. Itu menurut saya Pak, segitu aja. Oke. Maaf Pak. Terima kasih Ibu. Nah, kedua pendapat itu bagus Bapak Ibu. Sebenarnya yang lebih penting, keduanya penting Bapak Ibu. Tapi ketika untuk memilih salah satu, keduanya memiliki peranan yang sama-sama saling mendukung. Nah, ketika kita terampil membaca, itu menjadi sebuah kebiasaan, maka kosakata kita akan lebih baik. Kita akan lebih percaya diri. Seperti tadi, kosakata baru itu Bapak Ibu banyak didapatkan. Kalau sengaja kita baca kamus kan tidak mungkin Bapak Ibu. Sengaja mencari kata baku di kamus itu agak susah. Tetapi bagaimana kita mencari sumber-sumber bacaan yang banyak menggunakan diksi-diksi baru yang sesuai dengan ejaan. Nah, dengan banyak mengetahui kosakata, maka tentu di dalam diri itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kemudian bagaimana ketika kebiasaan membaca itu muncul, maka keterampilan membaca kita akan meningkat. Sehingga siklus ini Bapak Ibu tentu akan membantu bagaimana kita sendiri itu memperoleh prestasi yang lebih tinggi. Jadi keduanya ini, antara keterampilan, kemudian kebiasaan ini diharapkan bisa berjalan beriringan. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya, bagaimana membiasakannya, itu harus diawali dengan proses ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Hendra tadi, bagaimana memberikan buku-buku kepada anak tersebut yang ada ukuran hurufnya diperbesar, kemudian ada gambar, itu mampu menumbuhkan anak tersebut untuk suka membaca, biasa membaca, kemudian dia terampil. Kemudian ini siklus ini akan berulang lagi Bapak Ibu, sehingga keterampilan membaca yang meningkat, kemudian kosakata yang lebih baik, sehingga prestasi anak, tadi prestasi Gus disampaikan itu adalah prestasinya jauh lebih tinggi dan bisa membaca dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada 6 kotak. Ya, kira-kira yang mana yang termasuk keterampilan membaca dan yang mana termasuk kebiasaan membaca? Ya, nomor 1 ini, melafalkan kata yang benar itu termasuk keterampilan atau kebiasaan? Ibu Dewayu Yasrini, silakan. Kebetulan yang lihat Ibu di wajahnya di tampilan, silakan. Yang nomor 1 itu melafalkan kata dengar benar, itu termasuk keterampilan atau kebiasaan? Oke, terima kasih Pak Eri. Maaf ini saya lagi hilang, lagi masuk ke video. Untuk yang nomor 1, melafalkan kata dengan benar, itu sepertinya keterampilan membaca. Cukup ya Ibu nih? Iya. Oke, kemudian kotak yang keempat itu memilih buku, membaca cerita dengan berpasangan, itu kebiasaan membaca Pak. Oke. Mengidentifikasi kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama, itu di keterampilan. Kemudian memilih buku yang sesuai dengan jenjangnya, di mana kebanyakan kata-katanya sudah dikenal, seperti itu kebiasaan membaca. Ya, lanjut. Lalu membacakan kalimat dengan benar kepada guru, itu keterampilan membaca. Dan yang terakhir, mendengarkan guru yang membacakan cerita dengan ekspresi yang menarik, itu di kebiasaan membaca. Ya, mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain bisa ya mengira-ngira, tapi kita akan coba klasifikasikan yang mana termasuknya. Nah, pertama, melafalkan kata dengan benar itu termasuk keterampilan membaca. Jadi
apa yang disambutkan Bu Dewayu benar nggih. Kemudian kebiasaan membaca itu adalah ketika mereka sudah terbiasa memilih buku, kemudian membaca cerita dengan berpasangan, itu sudah menjadi hal yang kebiasaan mereka. Dan tentu ketika kebiasaan ini mereka berarti menikmati Bapak Ibu nggih. Kemudian mengidentifikasi kata yang mempunyai bunyi yang sama itu termasuk keterampilan, memilih buku itu termasuk kebiasaan juga, membaca kalimat dengan benar kepada guru itu termasuk keterampilan, dan mendengarkan guru yang membacakan cerita dengan ekspresi yang menarik termasuk kebiasaan membaca. Apa itu kebiasaan membaca Bapak Ibu? Bisa disimpulkan ya? Yang minta kebiasaan membaca yang di sini dimaksud adalah kebiasaan membaca untuk anak. Kira-kira tadi kita sudah bahas apa yang menunjukkan bahwa anak-anak itu sudah menunjukkan kebiasaan membaca. Ada kata yang diberi warna berbeda Bapak Ibu. Silakan. Yang kira-kira bisa menyimpulkan. Ya, niki yang nampak di layar niki adalah Ibu Resiana Dewi. Ya, silakan Ibu. Silakan. Ya, kebiasaan membaca bagi anak. Ya, saya Resiana Dewi dari SD Negeri 9 Sumerte. Menurut saya kebiasaan membaca itu adalah kebiasaan anak dalam mengaplikasikan keterampilan membacanya sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kesehariannya. Jadi seperti dia senang membaca dan membiasakan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada di layar yang nampak Ibu Madenia Nimpiari. Silakan Ibu. Diperkenalkan diri, asal dari SD mana? Silakan Ibu. Om Swastiastu, Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Madenia Nimpiari. Di sini mungkin saya sedikit sharing tentang pengertian membaca menurut versi saya. Pengertian membaca itu sendiri, adalah suatu kegiatan membaca yang sudah ada dan tumbuh dalam diri kita bersama, dalam diri seorang anak yang mungkin dimulai dari lingkungannya sendiri, bagaimana itu dipupuk dari lingkungannya sendiri sehingga itu menjadi mendarah daging di dalam diri seseorang. Mungkin seperti itu. Oke, nggih. Nah, Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi nggih, kebiasaan membaca itu adalah ketika anak itu memang mau membaca, kemudian dia sering membaca, menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Nah, ini adalah yang menjadi goal kita, Bapak Ibu nggih. Goal kita adalah bagaimana mereka, anak-anak kita, untuk mau, yang kedua sering, kemudian ketiga menikmati, itu di sekolah dan di rumah. Nah, itu yang menjadi harapan dari kebiasaan membaca ini, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi simpulan. Nah, kemudian kita masuk ke sesi yang 1.2, yaitu buku bacaan tambahan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah berbagai buku yang ada, karena kita biasanya adalah di sekolah dasar, jadi benar ya, bahwa buku-buku tersebut bisa didominasi dengan gambar ataupun dengan tulisan-tulisan tertentu, tergantung jenjang Bapak Ibu ya, antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 tentu penjenjangan bukunya akan berbeda. Nah, ini adalah buku-buku yang bisa digunakan. Nah, semua buku ini Bapak Ibu ada di Literasi Cloud. Seperti yang saya sampaikan di awal, Literasi Cloud kita akan bahas di sesi Google Classroom. Tidak dibahas di sini. Cuman Bapak Ibu ketika nanti lakukan jelajah di Literasi Cloud, Bapak Ibu akan temukan banyak buku, kemudian banyak video. Nah, Tiang yakin
begini Bapak Ibu yang ada di Denpasar ataupun di luar, itu sudah menggunakan literasi cloud karena beberapa sekolah kita atau di perpustakaan di sekolah itu sudah melakukan kerjasama untuk penggunaan literasi cloud itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, buku bacaan yang baik untuk anak-anak, yang pertama itu adalah cerita sesuai dengan budaya dan usia anak-anak. Ini penting. Jadi ketika penyediaan buku ini harus diperhatikan sesuai dengan budaya dan usia. Nah, ada juga anak-anak familiar dengan karakternya. Nah, untuk beberapa buku Bapak Ibu di Denpasar atau beberapa wilayah sekarang teman-teman guru itu sudah banyak sekali belajar menulis cerita yang berbasis kearifan lokal. Bahkan buku-buku cerita ini sudah banyak beredar Bapak Ibu. Untuk di Balai Bahasa Provinsi Bali juga sudah banyak sekali melakukan kerjasama untuk menghadirkan buku-buku cerita yang berbasis kearifan lokal. Nah, jadi kita tidak perlu harus karakter familiar yang ada di luar, tetapi bisa dengan karakter-karakter yang ada sebagai lokal genius di Bali. Nah, selanjutnya itu terdapat kata-kata dan aksi yang menarik. Nah, jadi karena untuk meningkatkan keinginan mereka membaca, tentu kata-kata dan aksinya ini bisa dikombinasi dengan kata dan gambar yang secukupnya. Nah, ada ilustrasi yang menarik yang dapat membantu menceritakan cerita. Ini ilustrasi penting Bapak Ibu dalam sebuah buku cerita anak. Kemudian ada berbagai genre dan tema. Nah, dengan menyediakan bahan bacaan seperti ini, diharapkan anak-anak itu mulai tumbuh, mulai ada keinginannya untuk membaca. Nah, sebab ini Bapak Ibu, karena kita platformnya digital, itu di literasi cloud itu semua ada Bapak Ibunya berkaitan dengan bahan-bahan buku seperti ini.